Inilah persembahan tari pambagian dari SMP Negeri 1 Jalaksana di bawah pimpinan Ibu Haja Hitawati MNBP.
dan sekaligus itu pertama kali ditampilkan menyambut kehadiran para duta dari negara pada saat konferensi Asia Afrika tahun 1955. Hadirin yang berbahagia, rangkaian acara transformasi digital sektor pendidikan dengan tema peran teknologi dalam mendukung pembelajaran kurikulum merdeka dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bupati Kuningan Bapak Haji Aceh Purnama SMH, yang kami hormati Direktur Ekonomi Digital Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, Dr. Insinyur Inyoman Adiata Master Engineering. Yang kami hormati Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kuningan, Bapak Dr. Andes Haji Uca Somantri MSI. Yang kami hormati Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kuningan, yang dalam kesempatan ini diwakili oleh Kepala Bidang Aplikasi Informatika Diskominfo Kabupaten Kuningan, Ibu Haja Engking Sarki Esos. Yang kami hormati CEO Sekolahan.id Bapak Henry Cahya Irawan. Yang kami hormati Founder and CEO Assembly Bapak Hasbi Asadi. Dan berikan tepuk tangan yang paling meriah untuk 50 kepala sekolah dan 50 guru hebat yang menginspirasi untuk Indonesia di tempat ini. Hadirin yang berbahagia, alhamdulillah atas izin dan kuasa Allah Subhanahu wa taala semata, pada hari ini Selasa 7 Juni 2022 bertempat di Grand Cordela AS Putra Hotel Kuningan, Jawa Barat, kita dapat bersilaturahim dalam rangka acara transformasi digital sektor pendidikan mengangkat tema peran teknologi digital dalam mendukung pembelajaran kurikulum merdeka. Hadirin yang berbahagia, kita awali dengan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Kepada Dirigen Ibu Nani Sri Hartini, Kepala SMP Negeri 2 Lebakwangi, disilakan.
Hadirin disilakan duduk kembali. Hadirin yang berbahagia, selanjutnya untuk kelancaran seluruh rangkaian acara, kita akan berdoa terlebih dahulu menurut keyakinan dan kepercayaannya masing-masing. Dan insya Allah doa akan dipandu oleh Bapak Haji Toto Sunarto MPDI, Kepala SMP Negeri 1 Ciwaru. Disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Amin ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lana wa li walidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qalbana ala dinika. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa amalan mutaqabbala. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'al hazna idza syi'ta sahla. Rabbana hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Haji Toto Sunarto MPDI. Hadirin yang berbahagia, sebelum sampai kepada sambutan salam hangat dari Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, dan sesaat kita akan menyaksikan bersama statement video yang akan disampaikan oleh Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, Bapak Joni G. Plate SE. Berikan tepuk tangan paling meriah untuk Menteri. Pada video ini akan dijelaskan bagaimana cara untuk mendorong kecepatan transformasi digital, dan karenanya transformasi digital menjadi suatu keniscayaan untuk kita laksanakan. Kementerian Kominfo hadir di depan dan mengambil peran dalam percepatan transformasi digital ini demi memulihkan dan ikut mempercepat pertumbuhan perekonomian nasional lewat teknologi digital. Kita bersama yakini bahwa transformasi digital sanggup menciptakan momentum besar bagi Indonesia untuk melakukan lompatan jauh ke depan. Untuk itu, Kementerian Kominfo menyiapkan serangkaian rencana strategis tahun 2020-2024, memulai langkah dengan membangun infrastruktur internet yang merata agar masyarakat memiliki kesempatan yang sama dalam mengakses informasi dengan mudah, membangun ribuan BTS serta mempercepat pembangunan di berbagai daerah yang belum terjangkau internet, dan akan didukung dengan satelit multifungsi Satria 1 yang akan beroperasi di akhir tahun 2023. Menata penggunaan spektrum frekuensi melalui program farming dan refarming guna memenuhi kebutuhan koneksi 4G yang lebih baik hingga ke seluruh pelosok Nusantara. Pelaksanaan digitalisasi penyiaran televisi yang dilakukan melalui migrasi televisi analog ke televisi digital, atau kita sebut dengan analog switch off,
sehingga kualitas siaran televisi menjadi lebih bersih, lebih jernih, dan lebih canggih. Menyiapkan ekosistem teknologi 5G agar penerapan teknologi canggih 5G ini dapat diawali demi peningkatan layanan telekomunikasi Indonesia yang lebih maju. Memastikan pemanfaatan teknologi digital untuk tata kelola pemerintahan dan pemanfaatannya oleh masyarakat. Transformasi digital pemerintahan menjadi penting untuk dilakukan agar masyarakat bisa mendapatkan layanan publik yang lebih baik. Pembangunan pusat data nasional government cloud yang ditujukan untuk integrasi data pemerintah dalam satu sistem, sehingga kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah dapat mewujudkan sinergi yang lebih cepat dan terpadu. Dalam mendorong transformasi digital, disiapkan berbagai program yang membantu masyarakat agar mampu menggunakan dan memanfaatkan internet secara cerdas, secara cermat, dan tentunya secara produktif. Gerakan nasional literasi digital dilakukan agar masyarakat cakap, tangkas, dan bijak dalam berinternet. Program digital talent scholarship bertujuan untuk menyiapkan angkatan kerja dengan keterampilan teknologi digital yang dibutuhkan industri dengan sumber daya manusia yang memadai dan menunjang ekonomi digital kita. Program Digital Leadership Academy bertujuan untuk meningkatkan kompetensi pegawai negeri, terutama dalam pengembangan pengetahuan di bidang teknologi digital, dan juga diperuntukkan bagi C-level, praktisi, dan akademisi. Fasilitasi startup digital dan melakukan digitalisasi pada sektor-sektor strategis untuk mendukung pertumbuhan ekonomi digital. Startup digital diharapkan dapat menjadi roda penggerak atau enabler yang akan mempercepat pertumbuhan ekonomi di berbagai sektor. Saat ini sedang menjalankan 2 program startup digital. Gerakan Nasional 1000 Startup Digital yang terbuka bagi mereka yang baru akan memulai startupnya, dan Startup Studio Indonesia untuk program pendampingan intensif bagi startup yang siap membesarkan skala bisnisnya. Kementerian Kominfo berkolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan untuk memberikan fasilitasi agar sektor-sektor strategis dapat mengembangkan potensinya di ruang digital. Tidak kalah penting, perlu merancang penerapan kebijakan pelindungan data pribadi guna tercipta ruang digital yang produktif, yang aman, dan yang sehat. Dalam upaya mewujudkan transformasi digital, Kementerian Kominfo tentu tak bisa berjalan sendiri. Dibutuhkan koordinasi, bergerak bersama. Karenanya, kolaborasi nasional antara pemerintah pusat dan daerah, sektor industri, pihak swasta, dan segenap masyarakat adalah kunci untuk mewujudkan transformasi digital Indonesia yang sukses. Dengan segala upaya akselerasi transformasi digital yang dilakukan, Kementerian Kominfo tidak hanya sebagai regulator, namun juga secara strategis sebagai fasilitator dan akselerator demi upaya menghantar Indonesia menjadi negara digital. Dengan akses internet yang merata serta pemanfaatan teknologi digital yang optimal oleh masyarakat, pemerintah, dan berbagai sektor strategis, Indonesia siap menjadi negara digital yang turut andil dalam akselerasi perekonomian global. Bersama Kementerian Kominfo, Indonesia terkoneksi, semakin digital, semakin maju. Perlu kami informasikan juga, patut berbangga buat Kabupaten Kuningan, karena Kabupaten Kuningan menjadi 1 dari 2 kabupaten di Indonesia yang mendapat kepercayaan dari Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia. Hanya Bali dan Kuningan. Untuk itu terima kasih untuk Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia. Hadirin yang berbahagia, selanjutnya mari kita dengarkan bersama sambutan Direktur Ekonomi Digital Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia. Yang kami hormati Bapak Dr. Insinyur Inyoman Adiarna, Master Engineering, disilakan. Baik, tadi itu adalah program kerja dari Kementerian kami yang disampaikan oleh Pak Menteri. Pertama-tama, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin saya masker aja, kacamata saya berumbun. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan.
Selamat pagi kepada yang kami hormati Bapak Haji Acep Purnama, SHMH, Bupati Kabupaten Kuningan. Sekali lagi suatu kehormatan bagi kami Pak Bupati bisa hadir untuk kedua kalinya dalam acara Kementerian Kominfo di Kabupaten Kuningan ini, mendukung program-program Kementerian Kominfo. Kemudian yang kami hormati Bapak Dr. Haji Dian Rahmat Yanman, Sekretaris Daerah Kabupaten Kuningan. Yang kami hormati Bapak Haji Uca Komantri, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Kemudian yang kami hormati Bapak Wahyu Hidayat, Kepala Dinas Kominfo Kabupaten Kuningan yang diwakili oleh Ibu Enting. Kemudian yang kami hormati Bapak Dr. M. Hasan Habibi, STMSI, Kepala Pusat Data dan Teknologi Informasi Kemendikbudristek, yang diwakili oleh mikrofonnya sudah baterainya lowbat, yang diwakili oleh Bapak Darmawan dan Bapak Agus Ali Wartono. Hadir. Baik, kemudian pada para narasumber yang kami hormati di sini, Bapak Hasbi Asyadik, CEO dan founder dari Assembler yang hadir di sini, Bapak Henry Cahya Irawan, CEO dari Sekolah ID, dan kepada Bapak Ibu guru peserta yang telah hadir dan para undangan semuanya pada acara seminar dan talk show transformasi digital sektor pendidikan menuju kurikulum merdeka ini yang diselenggarakan oleh Kementerian Kominfo baik secara luring maupun daring. Terima kasih banyak yang hadir di sini maupun yang hadir secara daring dan luring ya. Kami dengar ada 2.500 peserta hadir secara luring, dan ini luar biasa sekali. Belum pernah kami di Kementerian Kominfo punya kegiatan dihadiri orang sebanyak ini. Terima kasih banyak, dan semoga saja kapasitas bandwidthnya memadai ya, tidak ada gangguan dalam mengakses acara ini. Bapak Ibu dan hadirin yang kami hormati, digitalisasi merupakan faktor pengungkit ya, leverage ya, mendorong dan juga akselerator di sektor ekonomi. Jadi digitalisasi ini mempercepat perkembangan ekonomi sehingga tumbuh menjadi lebih produktif. Saat ini sektor-sektor strategis dalam negeri juga dalam proses awal transformasi ya, seiring dengan bertumbuhnya startup digital nasional yang menjadi katalis di sektor-sektor strategis nasional. Jadi kami di Kementerian Kominfo menetapkan 6 sektor strategis: pertanian, maritim ya, logistik, perdagangan, kesehatan, pendidikan, dan juga UMKM tadi di dalam RPJMN 2020-2024. Kenapa kami tetapkan 6 sektor ini? Karena inilah sektor yang memang memberikan dampak kepada masyarakat luas. Ya. Kenapa? Sehingga 6 sektor ini kita tetapkan dan kita di Kementerian Kominfo membantu mendorong mempercepat transformasi digital di 6 sektor prioritas ini, termasuk yang kita lakukan hari ini di sektor pendidikan. Salah satu visi Bapak Presiden adalah percepatan transformasi digital ya. Transformasi digital itu bisa berjalan alamiah, tapi kita harus mempercepat. Sebenarnya pandemi kemarin adalah momen terbaik kita dalam mempercepat transformasi digital. Tapi tadi kami bicara dengan Pak Bupati, tantangannya luar biasa ya. Misalnya infrastruktur, ketersediaan BTS ini juga menjadi tantangan tersendiri bagi kita. Baik Bapak-Bapak dan Ibu sekalian, sektor pendidikan ini adalah sektor yang terus berkembang. Banyak survei dari lembaga riset luar negeri, digitalisasi di sektor pendidikan dan kesehatan itu akan berkembang pesat dalam beberapa tahun terakhir di Indonesia, jauh melampaui sektor-sektor e-commerce yang sekarang sedang mengalami reorganisasi, restrukturasi industri ya. E-commerce ini sekarang lagi mengalami reorganisasi karena ya, industrinya mungkin sudah berubah.
Kementerian Komunikasi dan Informatika, khususnya Direktorat Ekonomi Digital, bergerak sebagai enabler ya. Kami sebagai enabler dalam bentuk pendampingan dan fasilitasi untuk mendukung program-program digitalisasi sekolah dari Kemendikbudristek yang merupakan leading sektor dari bidang pendidikan. Jadi kami berterima kasih banyak kehadiran bapak-bapak dari Kemendikbudristek karena arahan dari Pak Dirjen kami, acara dan kegiatan kami ini bisa berjalan baik kalau Kementerian Kominfo dan Kemendikbudristek juga berjalan-jalan bersama-sama dalam melaksanakan program ini. Kemendikbudristek saat ini telah mengimplementasikan digitalisasi sekolah dengan penyediaan sarana telekomunikasi, penyediaan kuota internet dan aplikasi. Merdeka Belajar, guru penggerak dan kurikulum Merdeka pun diupayakan dalam mewujudkan pendidikan berkualitas berbasis teknologi di seluruh Indonesia. Kami pun di Kementerian Kominfo siap mendukung program-program Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sehingga ini bisa berjalan dengan sukses. Bapak, Ibu, dan hadirin yang kami hormati, adopsi teknologi digital pada sektor strategis merupakan satu tugas fungsi dari direktorat kami. Tahun 2022 kami melakukan adopsi, tadi sudah kami sampaikan 6 sektor pemanfaatan teknologi digital. Misalnya di pertanian, di maritim kita memanfaatkan perangkat Internet of Things ya untuk memantau misalnya perubahan cuaca, memantau tingkat kesuburan tanah ya dengan perangkat IoT ini sehingga produktivitas pertanian bisa ditingkatkan. Demikian juga di sektor maritim, perikanan, di sektor kesehatan kami perkenalkan teknologi IoT untuk memantau misalnya perkembangan ibu hamil dengan teknologi maternal ya dengan IoT juga. Tujuannya agar tingkat kematian bayi dan ibu bisa ditekan. Di sektor pendidikan kami juga melakukan program digitalisasi sekolah yang diselenggarakan khususnya di kawasan prioritas, yaitu kawasan ekonomi khusus, sentra kelautan perikanan Padu, kawasan industri kecil dan menengah, dan kawasan prioritas pariwisata. Sepanjang tahun 2021, sektor strategis pendidikan telah melaksanakan adopsi teknologi digital pada total 410 sekolah yang didominasi oleh sekolah dasar, sekolah menengah pertama di 10 lokasi, dan 4 diantaranya merupakan kawasan prioritas, yaitu Kabupaten Malang, Kabupaten Lombok Tengah, Kota Palu, Kabupaten Magelang. Selain itu, sektor pendidikan juga telah melaksanakan webinar yang dihadiri oleh ribuan guru dari seluruh Indonesia. Kegiatan kami tidak berhenti sampai tahun 2021 saja. Pada tahun 2022 hari ini sektor pendidikan melanjutkan programnya dengan berfokus pada sekolah menengah atas dan sekolah menengah kejuruan untuk adopsi teknologi IoT, Big Data, Cloud Computing, dan Video Based Learning, Virtual Reality, dan Augmented Reality pada hari ini. Karena itu kami mengajak para startup untuk hadir dan bergabung dalam program kerja kami ini. Dalam pelaksanaan program ini, kami berkolaborasi dengan seluruh pemangku kepentingan di sektor pendidikan, mulai dari Kemendikbudristek, pemerintah provinsi, pemerintah daerah kabupaten kota, akademisi, dan seluruh sekolah negeri maupun swasta, serta pelaku industri di sektor pendidikan. Dalam hal ini kami melibatkan startup digital di sektor pendidikan yang bisnis modelnya bersinergi dengan program dan kegiatan kami. Ya, banyak startup pendidikan, tapi belum tentu bisnis modelnya sama dengan apa yang kami lakukan, sehingga mungkin tidak selamanya bisa berjalan bersama-sama dengan kami. Bahkan Duta Rumah Belajar, guru penggerak, dan masyarakat lainnya sangat mendukung program ini. Bapak, Ibu, dan hadirin yang kami hormati, kami Kementerian Kominfo juga terus gencar membangun infrastruktur. Hingga 2024 ditargetkan ada 9.586 menara BTS dibangun, tersebar dari Sabang sampai Merauke untuk memastikan menyediakan frekuensi yang merata bagi masyarakat Indonesia, ya, khususnya daerah 3T ya, tertinggal, terluar, dan terpencil.
depan, tapi barusan kami juga berdiskusi dengan Pak Bupati, di Jawa ini masih banyak blank spot. Ini tantangan tersendiri dan ini bukan menjadi bagian dari program prioritas Kominfo karena Jawa ini bukan daerah 3T. Tahun 2022 kami akan melakukan penggelaran akses 22.000 titik secara masif dan terus meningkat di tiap tahunnya hingga tersedia 78.391 titik akses internet pada akhir tahun 2024, di mana akses ini kita lakukan di puskesmas, di kantor-kantor desa, di poliklinik dan seterusnya yang tersebar dari Sabang sampai Merauke. Kami sangat mendukung penuh digitalisasi pendidikan di Indonesia. Namun demikian kami tetap berpandangan teknologi bukan sebagai pengganti peran guru, melainkan sarana pendukung pembelajaran yang merdeka, fleksibel dan efektif. Jadi marilah kita manfaatkan teknologi untuk menciptakan generasi penerus bangsa yang berdaya saing dan bermutu. Indonesia terkoneksi, semakin digital, semakin maju. Demikian sambutan kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih hadirin yang berbahagia, berikan tepuk tangan sekali lagi paling meriah untuk Direktur Ekonomi Digital Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia yang terhormat Bapak Dr. Insinyur Inyoman Adiarna, Master Engineering. Hadirin yang berbahagia, nampaknya saya harus menyapa juga para peserta yang saat ini sudah terhubung secara luring. Dan alhamdulillah menurut informasi terakhir kami juga ingin menyapa buat peserta yang sudah berjumlah melebihi 2.500 peserta. Luar biasa sekali. Dan ini sudah terhubung melalui via Zoom juga YouTube Ditjen Aptika. Hadirin yang berbahagia, berikan tangan untuk Digital Indonesia. Hadirin yang berbahagia, selanjutnya mari kita dengarkan bersama sambutan Bupati Kuningan sekaligus membuka secara resmi rangkaian acara transformasi digital sektor pendidikan dengan mengangkat tema peran teknologi digital dalam mendukung pembelajaran kurikulum merdeka. Kepada yang terhormat Bapak Haji Aceh Purnama SMH, disilakan. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita sekalian. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam Rasul. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ni'matillah, la haula wala quwwata illa billah. Yang saya hormati Direktur Ekonomi Digital Kementerian Informatika, Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, Bapak Dr. Insinyur Inyoman Adiarna, Master Engineering. Sekaligus kesempatan berbahagia ini saya berikan selamat datang di Legend Sumping, Pak. Sampurasun di Kabupaten Kuningan. Mudah-mudahan Bapak berkesan sama di Kuningan, meninggalkan pesan untuk kami semua dan membawa kesan yang baik dari Kabupaten Kuningan, insya Allah. Yang saya hormati Ketua Tim Transformasi Digital Pendidikan Kesehatan dan Pariwisata Kementerian Kominfo Republik Indonesia yang mewakilinya. Yang saya hormati hadirin pula tengah kita dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan dan Teknologi Republik Indonesia atau yang kesempatan ini hadir mewakili
Bapak Darmawan, Bapak Agus Ali, selalu berbahagia bisa selamat datang. Mudah-mudahan berkenan berkesan selama ada di Kuningan. Yang saya hormati Kepala Pusat Data dan Informasi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan Teknologi. Yang saya hormati Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kuningan. Yang saya hormati Kepala Dinas Komunikasi dan Informasi Kabupaten Kuningan. Yang mohon maaf Bapak Dr. Wahyu sedang mengikuti diklat jadi hari ini hadir diwakili oleh Ibu King, Wajah King, dan Ibu Kabit. Yang saya hormati CEO Sekolah Ayu di Bandung. Yang saya hormati founder dan CEO Assembler Jakarta. Yang saya hormati para kabit di lingkup Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kuningan. Yang saya hormati para kepala SMK, ya, SMA Kabupaten Kuningan yang kesempatan ini hadir. Juga yang saya hormati para ketua musyawarah kelompok kerja pengawas kelas MPS Kabupaten Kuningan, ketua musyawarah kerja kepala sekolah dasar serta seluruh peserta seminar dan kegiatan, dan juga yang saya hormati, saya cintai, saya banggakan saudara-saudara kita semua, para peserta seminar transformasi digital sektor pendidikan, di mana dengan tema peran teknologi digital dalam mendukung pembelajaran kurikulum merdeka dimanapun saudara-saudara berada. Sekaligus pada kesempatan berbahagia ini, hadirin hadirat yang ada di ruangan ini di Hotel Cortella Kabupaten Kuningan, dan juga saudara-saudara yang mengikuti melalui Vicon, ya, atau daring dimanapun saudara-saudara berada. Izinkan saya menyapa semuanya, semoga salam sehat, salam sejahtera, dan salam merdeka. Mudah-mudahan saudara-saudara dimanapun berada, mari kita sambut program dari Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Menteri. Kita dukung sepenuhnya dalam rangka menyongsong masa depan Indonesia yang lebih baik. Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Pertama dan yang utama, marilah kita selalu bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu Wa Taala, karena berkat limpahan rahmat dan karunia-Nya, alhamdulillah hari ini kita bisa bersama-sama berkumpul dalam kegiatan seminar transportasi digital sektor pendidikan, dan alhamdulillah kita bersyukur semuanya diberikan kesehatan, sehat walafiat. Bapak Ibu yang saya hormati, saya menyambut baik kegiatan dan kegiatan ini. Terima kasih dari seluruh daerah di Republik yang kita cintai ini, salah satunya Kuningan, termasuk salah satunya saudara kita di Provinsi Bali. Semoga dalam kegiatan seperti ini akan menambah semangat, akan mendukung, menjunjung tinggi, ya, kemajuan pendidikan dalam rangka menyambut Merdeka Belajar di Kabupaten Kuningan, khususnya umumnya di seluruh Republik Indonesia ini. Terima kasih kepada Pak Menteri Bapak Joni G. Plate yang tadi dalam sambutannya sangat jelas sekali. Kita manfaatkan era atau zaman saatnya digitalisasi untuk kemudahan, untuk menyongsong kemajuan bersama. Walaupun di sana sini masih terdapat kekurangan-kekurangan, itu merupakan sesuatu tugas bagi kita semua untuk melengkapinya, insya Allah. Bapak Ibu yang saya hormati, digitalisasi sekolah merupakan yang tidak bisa dihindari lagi dan menjadi salah satu cara melakukan peningkatan kualitas pendidikan. Melalui digitalisasi sekolah akan mempermudah guru dalam mengakses informasi dan materi pembelajaran yang lebih variatif. Insya Allah para siswa dapat berpartisipasi dalam pembelajaran yang lebih dinamis, sehingga proses pembelajaran yang aktif, kreatif, inovatif dapat berlangsung dalam waktu yang bersamaan. Di samping itu, penerapan program digitalisasi sekolah merupakan pula upaya untuk mewujudkan infrastruktur kelas dan sekolah masa depan.
Mohon maaf Bapak Ibu sekalian bahwa dari dulu kita bersyukur, berterima kasih ya, melalui pendidikan kita bisa menjadi ya orang-orang yang pintar, yang hebat-hebat, yang melalui predikat-predikat, gelar profesor dan lain sebagainya. Itu semuanya dengan belajar. Walaupun dulu pembelajaran kita terbatas, saya semasa kelas 1 semasa mengikuti pembelajaran di sekolah dasar kurang lebih tahun 1965 Pak, saya masih mengalami belajar dengan sama. Alat tulisnya bukan pensil lagi, apalagi sekarang ya alat tulis digital, ya alat tulis elektronik. Dulu dengan grid Pak, bukan pensil lagi, grid. Lalu penghapusnya kadang-kadang kertas dibasahin lalu dihapus. Tidak ada kertas, tidak ada basah, mohon maaf ya, kadang-kadang dengan lipat. Ini sangat luar biasa Pak. Namun alhamdulillah tidak mengurangi kualitas ya, sehingga tercipta orang-orang yang hebat-hebat, termasuk misalnya banyak profesor, banyak para pemimpin besar di negara kita, banyak para pemimpin dunia, dan ini semuanya dilaluinya dengan baik pada saatnya. Lalu dengan perkembangan itu dari waktu ke waktu, lalu berkembang pula ilmu pengetahuan yang menghasilkan teknologi yang kalau saat sekarang mungkin teknologi kita ini sudah high tech, sudah teknologi super canggih seperti ini, sehingga alangkah sayangnya kalau kita tidak menggunakan teknologi. Ilmu menghasilkan teknologi, dengan teknologi kita bisa mengembangkan keilmuan kita dan bisa lebih memeratakan keilmuan kita kepada seluruh anak bangsa kita. Walaupun tadi disinggung dan berbincang-bincang dengan Pak Nyoman, masih ada daerah titik-titik yang ekspor termasuk ringan, dan itu yang menjadi PR kita semua. Mudah-mudahan kepada dinas terkait, Bu Uki ya, dan juga saudara-saudaraku yang lain, itu menjadi PR kita sekalian. Salah satu contoh, walaupun di masa pandemi 2 tahun kita lewat, tapi kita belum mengetahui sejauh mana penguasaan kualitas anak didik kita yang kemarin mengikuti proses pembelajaran dengan daring. Tapi alhamdulillah proses pembelajaran dengan daring bagi tertentu, bagi yang berkemampuan tertentu, alhamdulillah. Namun kita pun cukup prihatin. Saya melihat dalam pemberitaan televisi masih ada anak didik sekolah yang tidak boleh mengikuti ujian hanya karena persoalan sepele. Kita cukup prihatin. Di sisi lain masih banyak saudara-saudara kita yang tidak bisa mengikuti pendidikan dengan daring karena tidak memiliki perangkat atau sarana. Nah, ini menjadi tugas dan PR kita sekalian. Sehingga dalam kebijakan seperti ini, melalui forum yang mulia ini, kepada Kementerian Pendidikan, Kebudayaan dan Riset serta Teknologi, dan juga kepada Bapak Menteri atau Kementerian Kominfo, saya berharap sekali mari ya, untuk mensukseskan semua rencana ini, dari rencana menjadi kenyataan. Mudah-mudahan kita harus melengkapi sarana prasarana, gedungnya yang nyaman, sarana prasarana pendukungnya pun yang tidak kalah pentingnya, yaitu bagaimana saat ini kita akan menyongsong era digitalisasi untuk semua sektor, pendidikan, ekonomi, sosial, dan semuanya. Satu hal yang tidak bisa dihindari. Sehingga insya Allah Bapak, saya sebagai Kepala Daerah Kabupaten Kuningan fokus kepada menugaskan kepada dinas kami, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kuningan, untuk memulai sesuatu yang baru, menjadikan proses pendidikan berbasis digitalisasi, proses pembelajaran dengan digitalisasi. Maka kesempatan yang berbahagia ini, saya berharap sekali, di mana sekolah adalah salah satu program atau belajar adalah salah satu program terpenting yang harus kita laksanakan bersama-sama.
dan melalui proses pola digitalisasi, sekolah-sekolah diharapkan dapat mempercepat pencapaian profil pembelajaran yang Pancasilais melalui pembelajaran yang komprehensif dengan kemudahan-kemudahan akses dan percepatan atau akselerasi. Digitalisasi sekolah kini menjadi terobosan baru di dunia pendidikan kita di Indonesia, tidak terlepas di Kuningan. Dengan memanfaatkan teknologi informasi dalam berbagai aspek pembelajaran, sistem ini akan mempermudah proses belajar mengajar sehingga akan terkomunikasinya guru dan murid bersama-sama mengakses semua bahan ajar, bahan pembelajaran, bahan ujian, termasuk jaring bentuk dimanfaatkan melalui jaringan-jaringan yang lainnya. Penerapan digitalisasi sekolah merupakan peluang sekaligus tantangan bagi kita semua. Hari ini kita masih dihadapkan pada pemenuhan infrastruktur pendukung yang wajib kita adakan untuk yang wajib dan harus memadai, termasuk perluasan jejaring di antaranya internet yang tadi sudah saya singgung sedikit, masih ada daerah-daerah yang blank spot ya. Dan koneksitasnya belum memadai, jadi banyak sekali hal yang harus kita hadapkan bersama-sama. Tapi paling tidak selaku pemerintahan di daerah, di provinsi maupun di pusat, diutamakan wajib menciptakan sarana prasarana khususnya bagi saudara-saudara kita, mohon maaf apabila yang tidak berkemampuan untuk mengadakan sarana prasarana sendiri. Ini diharapkan untuk supaya satu sama yang lainnya ada pemerataan. Tidak lagi ada alasan bahwa saya tidak punya sarana prasarana, saya tidak mampu membeli alat peralatan. Di mana pendidikan, melalui bentuk pendidikan apapun juga ini merupakan amanah, perintah dari Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 bahwa pendidikan ini penting dalam konteks mencerdaskan bangsa. Kita tidak ingin Indonesia menjadi bangsa yang tertinggal. Kita tidak mau Indonesia hanya menjadi penonton, tapi sebaliknya, insya Allah kita menyongsong Indonesia yang hilang gemilang. Termasuk berterima kasih dengan pola, dengan agenda pola yang diterapkan, yaitu melalui program Merdeka Belajar, di mana proses belajar mengajar ini sekarang bisa di mana saja, tidak melulu dengan rutinitas berhadap-hadapan seperti halnya di sekolah-sekolah. Tapi sekarang kita diberikan kebebasan untuk berinovasi, berkreativitas, mengakses kepada semua, sehingga insya Allah kalau hari ini kita di semua bidang tidak terlepas dari pendidikan dan semua hal sedang masuk di era revolusi industri 4.0, di mana ini harus kita artikan bahwa semuanya kita bergerak, bekerja dengan memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi berbasis IT. Tidak bisa dihindari. Kita bertransaksi di pasar, di toko modern, kita sekarang sudah dengan program digitalisasi. Namun tantangan ke depan juga masih banyak, yaitu pertama harus tersedianya sarana prasarana, kedua terbangunnya jaringan. Tidak lagi mengenal ada yang blank spot, ada yang sinyalnya lemah. Sinyal lemah masih penting daripada blank spot, Pak. Tapi untuk saat sekarang, sepertinya saya juga wajib berterima kasih kepada semua pihak yang telah bahu-membahu membantu terkait pengadaan sarana prasarana. Para pihak walaupun dalam hal ini adalah masuk kepada dunia bisnis digitalisasi, kita pun menghimbau untuk tidak melulu, ya kita juga tidak melulu kepada kepentingan profit. Harus juga kita membantu saudara-saudara kita, walaupun mungkin peluang profitnya kecil, tapi ya adalah istilahnya subsidi silang.
Jadi tidak lagi ada istilah daerah itu kurang baik dari sisi analisa profit, ya, analisa bisnis, karena mungkin penggunanya masih sedikit. Nah, itu kalau kita kembali bahwa mari kita menyongsong Indonesia yang gilang gemilang melalui program-program digitalisasi, saya rasa itu harus kita penuhi, tidak ada kata lain. Namun sebelumnya juga saya ucapkan terima kasih, penghargaan yang setulus-tulusnya kepada seluruh pemangku kebijakan, baik pemerintah maupun swasta dalam hal ini, seperti hanya para pengusaha-pengusaha yang bergerak di bidang digitalisasi, untuk juga ikut berpikir, memikirkan bahwa Kuningan ini cukup luas, daerahnya berbukit-bukit. Juga saudara-saudara kita di seluruh republik ini mungkin ada yang terpisah dengan lautan, namun itu juga sama dibikin dalam negara kesatuan Republik Indonesia. Maka kesempatan berbahagia ini, mari kita mulai bergerak maju bersama untuk menyongsong era digitalisasi ini dengan satu tekad maju bersama. Tidak ada kata tertinggal, tidak ada lagi bahasa ketertinggalan, tapi sebaliknya kita suka tidak suka, mau tidak mau, langsung tidak langsung harus beradaptasi di era digitalisasi ini. Bapak Ibu yang saya hormati, sebelum mengakhiri sambutan ini, saya berterima kasih penghargaan yang setulus-tulusnya kepada Bapak Nyoman Adiarna, Direktur Ekonomi Digital Kementerian Komunikasi dan Informatika, Bapak Diki Rukmana, Ketua Tim Transformasi Digital Pendidikan Kesehatan Pariwisata Kementerian Komunikasi dan Informatika, Bapak M. Hasan Habibi, Kepala Pusat Data dan Informasi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan Teknologi, dan juga kepada seluruh narasumber yang insya Allah nanti akan lebih mempertegas, memperjelas apa-apa yang hari ini harus kita perdalam bersama. Saya yakini kepada seluruh hadirin yang hadir di sini bahwa saudara-saudara adalah, kalau saya sering menyebut Pak, operator, Pak. Karena kita lah operator. Sebagai guru, operator. Kepala sekolah, operator. Bahkan sekarang sebagai murid pun kita sebagai operator. Ya. Proses belajar mengajar dengan digitalisasi ini semuanya adalah pelaku-pelaku, atau saya sebutnya sering mengistilahkan operator-operator. Operator yang baik insya Allah menghasilkan sesuatu yang baik. Kitalah pelaku-pelakunya. Demikian yang saya sampaikan, Pak Nyoman khususnya, mohon maaf apabila ada hal yang kurang berkenan. Seperti biasa Bapak, saya sering mengakhiri sambutan ini dengan menutupnya dengan satu dua buah pantun. Boleh ya Pak ya? Ya. Dengan pantun ini insya Allah akan lebih mengakrabkan kita semua. Bahasa pantun ini adalah bahasa yang biasa dilakukan oleh di masa-masa yang lalu. Mudah-mudahan di era digitalisasi ini pantun pula yang akan mempersatukan kita. Kami pulang ke desaku. Desaku sangat ramah dan mulia. Jangan bosan-bosan membuka buku, karena buku adalah jendela dunia. Sebentar Pak, kadang-kadang tulisan sini saya ini dulu cita-cita jadi dokter. Melihat senja di langit merah, terlihat gelap di sisi utara. Rajin-rajin kerjakan tugas-tugas sekolah, semangat pasti akan membara. Demikian Pak, mohon maaf atas segala kehilafannya. Terima kasih, mohon maaf kepada saudara-saudaraku yang mengikuti kegiatan ini melalui virtual. Salam hormat dari Kema semua, salam hormat kita sebagai bangsa Indonesia. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih, berikan tepuk tangan paling meriah untuk Bupati Kuningan tercinta Bapak Haji Acep Purnama SMA. Mohon berkenan untuk tetap di panggung.
Dan sebelum meninggalkan tempat, kami mohon untuk bisa foto bersama terlebih dahulu. Kami mengundang kepada yang terhormat Direktur Informatika Republik Indonesia. Hadirin yang berbahagia, perlu kami informasikan bahwa kegiatan ini merupakan peringatan Hari Pendidikan Nasional dan kerjasama yang baik antara Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia dengan Dinas Pendidikan Kabupaten Kuningan, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Kabupaten Kuningan, kerjasama dengan sekolahan.id, Assembler dan Pahamify. Hadirin yang berbahagia, selanjutnya kami silakan kepada para hadirin untuk bisa. Siapa kita? Kuningan. Jawa. Baik, berikan tepuk tangan untuk Kuningan, Jawa. Dan selanjutnya, ya, kebanggaan kita kerjasama dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia dan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia. Teknologi digital, sektor pendidikan, Kemenko Info dan Kemendikbud Ristek Untuk Indonesia. Baik, berikan tepuk tangan untuk kita semua, untuk Indonesia. Baik, hadirin yang berbahagia, sebelum kita memasuki acara, kita akan nikmati terlebih dahulu persembahan tari Kalang Sunda. Tari ini merupakan bentuk penghormatan dari batas-batas wilayah Sunda yang akan dibawakan oleh Ananda Cika Zainal Pratiwi, siswi dari SMP Negeri 2 Mandi Rancan di bawah pimpinan Bapak Dr. Arianto MID. Disilakan. Karunya itu musiknya mana? Gimana musiknya mana? Sabar tenang. Balik perut. Ya, kabin SD. Kelas 54 ini kurikulum SD. Baik, hadirin yang berbahagia, berikan tepuk tangan sekali lagi buat Ananda Cika, dan nanti mohon bersiap-siap kepada 3 siswi yang akan segera menyanyikan lagu Merdeka, Belajar dan Belajar Pancasila. Mohon kepada Ananda Cika untuk bisa duduk dulu sebentar.
tangan paling meriah untuk siswi SM Negeri 1 Kuningan, Merdeka Belajar. Selanjutnya kita persembahan lagu kedua, Pelajar Pancasila.